Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Taufik Saguanto dalam podcast via live IG Saling Sapa. Podcast ini juga bisa dilihat di YouTube channel kami yaitu Taufik Saguanto. Dan pada edisi tanggal 31 Oktober 2020 hari ini pas weekend, pas long weekend. Jadi agak-agak telat gitu ya. Dengan tema dibalik goresan pena, dan kita undang seorang teman, Mas Irham. Dia langsung ya, ini kita coba hubungin. Saya coba hubungin beliau, masih coba lagi. Sabar ya teman-teman. Ada juga teman-teman yang gabung. Di luar hujan, jadi melo, suasananya adem ayem di Malang hari ini. Sore ini, mulai siang tadi itu hujan. Oke, ini kita sudah sukses terhubung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas Taufik? Lagi ngopi, ente lama nggak ngopi di sini. Oh iya, siap. Iya. Harus Oke. segera. Oh iya ini, aku punya beberapa varian kopi dan udah aku sediain buat dirimu, tapi dirimu belum sempat juga datang ke sini. Udah tak siapin. Siap. Siap. Kabarmu, Ya, nantilah. kabarmu hari ini gimana, brother? Hari ini kabarnya Alhamdulillah baik. Baik, sehat. Hari ini sibuk, tapi Mas Irham Thorik ini menyempatkan diri untuk jadi narasumber. Padahal hari ini tadi sibuk banget ya di kantor ya, biarpun Sabtu ya, long weekend ya. Ya, sedikit lah. Nggak banget ya, cuma ada kegiatan lah. Ada kegiatan pas weekend lagi ya. Gimana? Pas weekend lagi sampean kan? Oh ya, betul. Betul, siap. Ya, kalau nggak mengiyakan undangannya sampean yang viral di Kick Andy kan bisa kualat. Wes isoy. Jadi beliau ini salah satu seorang jurnalis, seorang wartawan. Kalau sekarang wartawan online terkenalnya. Ya, betul. Wartawan online di Kumparan. Tugu Malang ID. Tugu Malang Oh ID. iya, Media sorry, online makanya. partner Kumparan. Iya, Tugu. Karena memang punyanya karena memang domisili di Malang jadi Tugu gitu ya. Betul, siap. Aku tanya ini ya. Sebelum jadi Mas Irham Thorik ini adalah selain seorang kenapa aku ngambil tema di balik goresan pena? Karena penanya orang ini selain seorang jurnalis yang aku nyiring kalau tulisanmu satir, bro ya. Sering satir. Tapi satirnya itu siap. seorang penulis yang kritis sekali, tapi halus, bahasanya itu halus. Emang orang ini spesialisnya, makanya rugi banget ketika aku tidak menjadikan beliau adalah narasumber gitu.
di balik goresan penanya, beliau adalah seorang jurnalis yang produktif, juga seorang penulis yang produktif, dan dua hal ini yang selalu aku kagumi dari diri beliau, dan beliau juga tidak tertutup untuk belajar tentang wirausaha, dan itu yang juga yang membuat aku salut sama beliau ini. Enggak lah, ini aku masih belajar. Aku ngasih, ya tapi kan terus belajar, nggak putus asa, itu hebatnya kan di situ. Betul. Iya, aku ngasih 5 pertanyaan dan harus dijawab dengan cepat ya. Oh gitu. Aduh. Iya dong. Siap. Dong. Oke, nah, ini berat ini kayaknya. Iya. Penulis atau jurnalis? Dipilih salah satu. Jurnalis. Suka inovasi atau konservatif? Apa? Suka sesuatu yang inovatif atau konservatif? Oh ya, inovatif. Ini perlu belajar ada dari alasannya apa enggak? Nanti sabar. Oh, nanti, oke, siap. Ya. Belajar dari pengalaman atau berguru? Berguru. Online atau cetak? Online. Eranya digital. Salut terhadap kekuatan kepemimpinan atau kekuatan tim? Kekuatan tim. Oke. Alasannya, kenapa dirimu memilih untuk lebih jurnalis, padahal sebagai penulis dirimu luar biasa? Ya, karena menurut saya jurnalis itu lebih penuh perjuangan gitu. Kira-kira gitu ya? Seperti itu, Bang. Lebih penuh perjuangan, dan jadi semua orang itu bisa menjadi penulis, tapi penulis tidak semua kadang tidak bisa berani menjadi jurnalis. Tapi tapi sama juga jurnalis belum tentu menjadi penulis yang baik ya. Jadi keduanya itu sebenarnya sama-sama penting, tapi kebanyakan penulis yang bagus itu menurut saya yang hebat itu adalah yang berawal dari jurnalis, karena ketika jurnalis dulu lalu penulis itu kan tahu realita di lapangan, jadi tidak hanya teori, dan ya lebih kaya dan beragam tulisannya kalau jurnalis dulu seperti itu. Terus ketika dirimu lebih suka yang inovatif, memang melambangkan dirimu milenial ya. Dirimu kan masih milenial, brother. Oh iya, milenial, masih 30 tahun ini. Tapi boros wajahnya. Ngaku loh dia langsung. Alasannya. Oh, alasannya ya karena dunia ini berubah gitu. Yang nggak berubah ya akan tergilas oleh zaman. Ya kita banyaklah sejarah yang kita lihat di depan mata, bahkan nggak lama-lama dari sekarang, seperti Nokia, seperti apa BlackBerry, itu Kodak, BlackBerry ya. Nah itu yang skala besar itu menjadi apa itu oleh kita menjadi refleksi gitu, bisa menjadi renungan, karena nggak terlalu jauh tapi sudah nggak ada sekarang, padahal itu berinya kuat sekali seperti itu. Betul. Terus tadi yang lebih memilih pengalaman daripada berguru tadi? Berguru atau pengalaman pribadi? Iya. Ya, dirimu kan belajar dari pengalaman atau berguru? Oh, berguru. Alasannya? Nah, saya berguru saja. Berguru karena kalau berguru itu bisa lebih cepat. Karena umpama kita berguru ke orang yang habis bangkrut. Nah, kita nggak perlu bangkrut dulu untuk berhati-hati. Ya, kalau belajar dari pengalaman kan lama nanti. Maksudnya jatuh berkali-kali lalu
dan mahal. Dan itu menguras waktu dan energi. Nah, itu Betul. Sehingga sebelum kita terjatuh ya harus berguru ke banyak orang dan ke banyak buku, ke banyak orang dan lain sebagainya. Siap. Dirimu kan juga Mas cetak emang benar-benar nggak pernah ngalami jadi wartawan cetak ya, sehingga dirimu nggak lebih condong ke online. Pernah ngalami nggak jadi jurnalis cetak? Oh pernah, dulu kan saya di Radar Malang, ya? Jawa Pos. Di Radar ya, zaman Radar ya? Ya, koran Malang, koran terbesar di Malang Raya seperti itu. Nah, betul. Itu kan dulu kan sangat powerful koran itu tahun sekitar 2010. 2010 tahun 2000. Ya 2010 itu masih sangat besar sehingga sekarang turun terus dan ya menurut saya sekarang eranya online. Tapi online pun ya penuh tantangan karena orang terlalu mudah membuat bisa. Nah, itu makanya yang perlu kita lakukan adalah bagaimana online itu, brand online yang kita pegang itu menciptakan konten yang berkualitas dan itu terus-menerus konsisten seperti itu. Nah, itu tantangannya agar nggak sama dengan online kebanyakan. Nah, itu jadi sebenarnya semua media punya tantangan tersendiri, baik online dan cetak seperti itu. Dan juga tantangannya sekarang yang mungkin lebih besar karena berita hoax pun mereka bisa juga membuat konten seperti halnya yang dibuat oleh media online yang benar-benar capable kan gitu. Mereka sama-sama bisa membuat berita dengan mudahnya kan di online kan kayak gitu. Ya, tapi terus sebagai orang kan harus optimis bahwa online ini masa depan media. Jadi itu. Tapi harus tetap ya harus kredibel agar dipercaya oleh masyarakat dan oleh rekanan seperti itu. Betul. Awalnya dirimu sebelum di Radar, sebelum bahkan terpikir jadi jurnalis, kalau nggak salah dirimu dulu kuliah di psikologi atau di komunikasi? Ya, psikologi UIN Malang. Psikologi UIN Malang. Sampean juga ya? Sampean juga psikologi ya? Enggak, bukan. Kamu bingung kalau nanya aku lulusannya apa, malah pusing kamu nanti. Loh, yang pasti aku itu saudaramu yang paling gila lah pokoknya. Itu aja lah intinya. Wah, siap. Mantap, paling keren tapi bro. Habis viral di Kick Andy. Kick Andy itu salah undang orang, brother. Salah undang orang. Orang gila yang diundang dia gitu. Salah undang orang. Wong gendeng kok diundang. Orang hebat lah tentunya yang masuk Kick Andy itu. Siap. Ya, jadi dirimu dari psikologi yang is talking about a mentality bicara tentang mental seseorang gitu, bicara tentang orang gitu, secara mentalitas gitu. Terus kemudian langsung belok ke media, itu ceritanya gimana? Apa dirimu juga multitasking seperti kebanyakan milenial lainnya gitu? Ya enggak, sebenarnya itu kebetulan saja. Waktu itu 2012 belum lulus kuliah, brother. Belum lulus kuliah. Lalu semester akhir, semester 7 atau 8 gitu. Nah, itu ngelamar di Radar Malang. Ada lowongan di koran. Langsung ngelamar ya? Ya, langsung ngelamar. Nah, sebenarnya itu hampir telat karena untungnya ada teman saya yang langganan koran. Ya? Lalu saya di SMS. Nah, waktu itu belum punya HP BlackBerry waktu itu. Di SMS untuk ikut tes faktual, ikut tes wawancara dan tes tes tulis. Nah, lalu diterima sampai 7 tahun di Radar Malang sampai 2018 akhir. Jadi memang benar-benar learning by doing ya. Jadi ya pada saat
belajar menulis, belajar jurnalis ya pada saat jadi karyawan itu ya, pada saat bekerja. Nah ya, lebih banyak learning by doing, bekerja sambil belajar. Meskipun sebelumnya ikut inovasi, ikut UKM, namanya itu di UIN ada UKM jurnalistik di inovasi. Tapi waktu itu ya tahu sedikit dan itu lebih banyak pada teori seperti itu. Tapi lalu pertanyaannya kan psikologi sama jurnalistik. Nah, apa ada kaitannya? Iya, buat kaitannya itu jauh. Ada kaitannya menurut saya karena kan ada kaitannya. Ya, karena bahkan menjadi wartawan itu lebih praktis gitu dalam mempelajari psikologis orang. Nah, umpama ada orang yang tipenya seperti ini, tipenya seperti ini, lalu menghadapi orang seperti apa, mengambil hati orang seperti apa, itu menurut saya pelajaran praktis psikologi ketika menjadi wartawan seperti itu. Oke. Jadi dirimu ini mengadaptasikan kemampuan mempelajari psikologi orang itu bahkan bisa mempengaruhimu terhadap tulisanmu, gitu ya? Kok gitu? Terhadap seseorang itu. Iyalah, akhirnya kan gitu ngarahnya. Oh ya, betul. Iya. Sebenarnya menulis itu kan ada sisi psikologisnya kan, ada bagaimana mempengaruhi orang, bagaimana orang itu menjadi terhanyut. Nah, itu kan bagaimana bercerita. Nah, itu kan ada sisi psikologisnya, runtut penyakitmu itu kalau buat tulisan tuh runtut. Kayak orang pengantar tidur, cerita pengantar tidur kalau malam. Itu salah satu cirinya orang psikologis itu kan kalau nanya ke orang kan runtut. Orang itu dipancing untuk cerita runtut dari A sampai Z itu benar-benar detail gitu. Dan itu tercermin di tulisanmu. Ingat buku ini nggak? Enggak juga sebenarnya. Oh ya, alhamdulillah masih disimpan ya. Alhamdulillah. Lo nggak tahu sih? Aku tahu semua tulisannya. Jadi buku ini kamu cerita soal tentang seorang mulai kegelisahanmu tentang sekolah full day. Di sini kamu tulis. Bahkan kamu langsung detail ngomong kritikmu terhadap Pak Muhajir di sini. Oh gitu. Iya, siap. Ketika ceritamu mantap. Pada saat pulang kampung, terus bagaimana bayanganmu tentang Malang sebagai kota pendidikan, itu sampai kamu memimpikan Malang itu bisa menjadi kota way-on-way-nya di Wales, 400 km dari Inggris, di mana mempunyai perpustakaan yang memiliki 5 juta buku. Memiliki perpustakaan yang berisi 5 juta buku, dan kemudian kalau bahkan kamu panjangan bentangnya buku itu sampai perpustakaan tadi panjangnya sampai seperti dari Lawang ke Panjen, sampai gambarannya kamu seperti ini di bukumu. Iya, kamu gambarinya lengkap di buku itu. Terus cita-citamu bagaimana terhadap para pecinta buku, penggerak buku. Terus bagaimana ceritamu tentang sosok Muhammad Ali, sosok yang ketika bicara tinju dia tidak hanya bicara tinju, tapi berbicara tentang keimanannya. Dia berdakwah melalui apa yang dia lakukan dan apa yang bisa menjadi yang orang banggakan atas dirinya. Terus lucumu juga catatan tentang ada apa dengan cinta, yang membahas 14 tahun rentang ada apa dengan cinta 1 sampai 2 itu 14 tahun. Terus kamu bayangkan lucu banget bagaimana ketika Rangga itu kalau ketemu sama gadis desa tentu nggak serumit ketika dia bertemu dengan cinta kan gitu kan kamu gambarannya. Terus ketika kamu mengkritisi sosok John Roo dengan pesantren dan catatanmu itu. Terus kemudian bagaimana kamu menceritakan tentang negeri para penyala di mana orang-orang itu berpenyakit mudah menyalahkan orang, berkomentar buruk tentang orang, nyinyir bahasanya kayak gitu, dan mereka nyaman dengan kenyinyiran mereka. Siap. Ya udah, buku itu isinya itu. Saya sudah selesai. Kalau mau tanya hafalan aku terima kasih sudah dibaca ini. Nah,
buku itu ini sebenarnya bukan buku serius, Pak Taufik. Iya. Karena buku itu kan saya nulis lalu diposting di media sosial. Setelah beberapa tahun kita kumpulkan. Nah itu keren. Menurut saya langkah mudah untuk menulis buku. Nah, kalau umpama di planning terus dia harus terkonsep babnya babnya itu kadang malah nggak jadi. Nah itu buku kedua, buku pertama ini. Ya, buku pertama Negeri Para Para Pembisik Kedungan. Para Pembisik yang Kedungan ini. Kedungan ini yang pertama. Nah, itu ini tahun 2015. Iya. Itu aku malah nggak punya buku. Oh ya siap, segera kita kirim sekaligus ngopi. Siap. Itu belum punya, yang Negeri Para Pembisik belum punya. Siap. Jadi dirimu punya tips-tips bagaimana membuat buku itu ya melalui catatan-catatan kecil yang kemudian dikumpulkan jadi satu gitu ya? Ya, seperti Mas Taufik di acara Kikendi itu kan menjadi banyak tulisan. Nah, itu kan bisa dikumpulkan lalu dijadikan dijadikan tulisan. Bisa juga satu bab tentang tertentu, tentang mungkin gerakannya apa, botol itu. Nah, itu bisa juga kan sangat bisa untuk menginspirasi orang lain. Itu menjadi buku. Betul. Seperti itu. Dari gini ya bukunya nanti ya. Dari ngorek-ngorek sampah sampai ke Kikendi gitu ya. Ya betul. Masuk itu. Ya. Jadi ini catatan buat aku memang ringan, mudah dipahami, dan untuk orang yang nggak terlalu suka baca pun menarik gitu loh, karena dirimu mampu untuk menceritakan peristiwa itu melalui hal yang sederhana banget. Yang sederhana, yang diisi dengan santainya, kemudian dibalik kayak orang main blog gitu loh, dibalik-balik gitu dicari sisi lucunya, dicari sisi indahnya, itu hal bahkan kegelisahan. Ya itu hal sederhana itu karena yang bisa saya sampaikan karena saya nggak paham teori yang ruwet-ruwet gitu. Nggak paham teori ya. Kalau akademisi kan mungkin banyak teorinya sehingga kadang malah membosankan seperti itu. Iya, kamu terakhir kan malah ya juga ngomong akademisi itu ya cuman membahas juga di sini tentang akademisi. Bagaimana ruang mereka itu cuman di satu kampus, cuman di satu kelas ya kan, di sini ada kan. Oh iya, siap, mantap. Akademisi. Aku itu penggila buku, brother. Orang yang nggak banyak tahu dipikir aku itu nggak suka buku. Karena memang aku nyantai banget. Padahal aku orang yang tergila-gila untuk baca, banget. Mantap. Dari dirimu menggambarkan bahwa seorang akademisi itu jajahan mereka itu cuma satu kelas. Terus nggak lebih dari satu universitas gitu kan. Dan buat dirimu itu satir banget. Kalau buat aku itu satir sekali gitu. Justru malah menunjukkan ketinggian intelektualmu, brother. Di situ aku mengapresiasi. Sebenarnya itu ya biasa saja aja, bro. Nggak mengukur, nggak menunjukkan intelektualitas apa-apa. Nggak, ya menunjukkan lah, Pak. Ketika kamu ngomong jajahan mereka, jelajah mereka itu cuman satu kelas dan cuman satu universitas, itu tajam, kata-kata itu tajam banget. Itu tajam banget buat siap. Jadi dirimu itu menggambarkan bahwa pada akhirnya benar seperti tadi aku tanyakan, bahwa ketika seseorang itu sudah berguru dan belajar dari pengalaman secara maksimal, jelajah mereka itu ya akan meluas sendiri. Keintelektualan tua mereka itu akan juga bertambah dan matang. Akhirnya kan kayak gitu. Buat aku sih gitu. Itu keren banget. Terus hal yang menggelitikmu akhir-akhir ini, yang menarik buat dirimu apa ini? Sebagai seorang jurnalis apa? Akhir-akhir ini aja.
Nah, akhir-akhir ini sebenarnya ini, brother, ini kan saya ini sudah agak jarang nulis. Ini bahaya juga sebenarnya karena iya bahaya. Tugu Malang ID itu kan PT tersendiri dari Kumparan. Jadi kita mengelola dari sisi berita dan sisi bisnis media di Malang gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, itu saya sekarang lebih mengembangkan sisi bisnisnya. Nah, ini sesuai anjuran brother yang dulu menganjurkan desain itu. Harus bisa. Nah, tapi sebenarnya dimanapun itu banyak ilmunya sebenarnya. Dan di bisnis media itu ya sekali lagi masih berhubungan dengan orang ya, bagaimana mempengaruhi orang, bagaimana bertemu orang. Nah, yang sekarang ya mungkin yang saya amalkan ya silaturahim itu, Mbak. Itu kan bisa memperpanjang umur dan memperpanjang rezeki. Ya. Itu yang kita yakini dan itu yang menjadi ruh dalam rangka mengembangkan bisnis media di daerah seperti itu. Dan kalau itu pertama, kalau kedua ya menurut saya jurnalis itu harus jangan terlalu berlomba-lomba mengalahkan influencer umpama seperti itu. Oke, influencer iya, kan soalnya viral. sekarang iya. Terus media akhirnya ngikut itu. Mestinya mereka punya ranah sendiri-sendiri ya. Ya, punya pasar sendiri-sendiri sebenarnya. Betul. Itu. Sekarang memang influencer jujur ya. Siap. Dan bagaimana jurnalis itu ya bisa menjadi penjernih di hal-hal yang nggak lurus, informasi yang disinformasi atau hoax di masyarakat. Masuk keren. Itu yang sama ini menurut saya yang penting lagi bagaimana jurnal itu bisa merekam kehidupan sekitar kita yang humanis, yang itu karena ada catatan menarik yang menyelamatkan kita itu adalah konten untuk media ya, yang agar media masih dibaca, yaitu konten-konten humanis yang tidak terekam oleh pengguna media sosial, oleh apapun, tapi konten humanis itu perlu didalami terus-menerus oleh jurnalis. Itu tugas jurnalis sekarang. Selain menjadi kontrol sosial, pemerintah. Menjadi penyeimbang penyeimbang. Kan kalau orang nggak ada penyeimbangnya atau kritiknya kan bisa jadi stroke kan, orang terlalu banyak makan, pemerintah terlalu rakus, tidak diawasi, itu kan bisa berbahaya. Berbahayanya bukan hanya kepada masyarakat, tapi kepada pejabat itu sendiri seperti itu. Betul, keren itu menurut saya. Keren banget. Keren apanya enggak, Bro? Enggak, bro. Keren. Jadi gini loh. Ketika tadi dirimu bicara gini, ketika sekarang media itu terjebak dalam sebuah, katakanlah itu tadi bahwa subscribe itu membuktikan tingkat kebermutuan orang, dia ngapain aja didengar. Terus influencer karena gara-gara dia punya follower banyak, subscriber banyak, lantas dia seolah-olah bisa punya media sendiri, bisa mengabarkan apapun dan pasti akan diikutin orang. Itu memang masuk gitu. Tapi memang media tidak seharusnya ikut bermain di situ. Bahkan sekarang gini, media ini sudah mulai jadi follower emang. Ikut jadi satu bagian dari follower berpikirnya. Jadi dia tidak berusaha untuk membuat kotak tersendiri untuk dia tetap eksis. Secara inovasi belum. Karena apa yang diviralkan oleh para influencer, dibahas, mestinya punya sendiri sih sebenarnya. Itu keren banget. Catatan kritis dirimu itu buat aku keren. Aku saja belum terpikir loh. Belum sekritis itu berpikir. Ya itu sebenarnya masih teori saja, Mas. Ya. Enggak, itu benar. Aku ngerasain itu benar. Cuman aku belum bisa nyadarin, bahkan bisa belum menjadikan sebuah kalimat untuk menyatakan itu, belum. Baru nyadar ketika dirimu barusan bicara gitu. Dan itu luar biasa buat aku. Bahwa memang harus kepikiran seperti itu sih, bahwa media
harus punya kotaknya sendiri, harus punya jajahannya sendiri, punya lahannya sendiri, dan itu harus ditentukan mulai sekarang atau musnah. Bahkan kemudian nanti penyebar berita yang paling dipercaya adalah para influencer. Bahkan presiden pun lebih butuh influencer daripada kedekatannya sama media sekarang. Jujur itu aja. Nah itu ya itu sebenarnya kan banyak media-media bagus di nasional dan itu bisa kadang viral ya, kan berarti di media itu ada penikmatnya sendiri ya, ada penikmatnya sendiri ya, kayak mungkin kumparan, narasi TV. Nah itu kan media baru tapi penontonnya banyak. Nah itu berarti kan media yang berkualitas sebenarnya mempunyai masanya sendiri ya. Betul. Dan sebenarnya media ya juga harus belajar ke influencer. Jadi media juga sebenarnya harus belajar ke influencer. Kan influencer itu meskipun receh, kadang dia membahas apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Iya, benar. Nah, itu media juga harus berefleksi dari situ. Nah, kalau tapi media nggak bisa, mas itu receh. Tapi receh tetap receh gitu loh. Kita harus buat pembatas yang jelas. Kan nggak mau aku seorang makan odading nanti jadi Iron Man terus kemudian dia jauh lebih didengar daripada dirimu. Nggak terima aku. Nggak bisa. Yang nyeponsorin odading terus kemudian berkuasa dari Anda, nggak bisa. Harus ada batas itu, harus buat batas. Buat aku sih gitu. Siap. Ya intinya media itu harus punya value lah. Kita kan sebenarnya jualan konten. Nah, jadi value itu yang harus dimiliki. Ya, mungkin stratanya itu agak lebih ditingkatkan lagi agar media itu tetap menjadi kepercayaan oleh masyarakat dan menjadi rujukan seperti itu. Dan punya kedikdayaan juga kembali. Jadi bisa jadi penyeimbang benar. Kan lucu aja sebuah negara berdaulat. Kemudian sebuah negara yang memiliki kekuatan negara itu kan punya kekuatan, tapi kemudian butuh buzzer dan influencer untuk membelokkan opini publik, itu kan sudah nggak lucu banget gitu. Udah nggak boleh sih, nggak boleh buat aku. Ya betul. Buat aku nggak boleh. Keren. Ya sebenarnya pemerintah kan juga harus kepada gitu. Kritik itu nggak boleh anti kritik. Bahkan yang parah itu sekarang umpama ada media yang memberitakan hal yang buruk terhadap si A gitu, terhadap pemerintah atau bukan pemerintah, nanti bahaya ini atau si A gitu. Nah, itu malah yang diserang itu medianya, umpama sekarang menyerangnya itu melalui penilaian di Play Store. Nah, jadi di Play Store dinilai satu-satu semua sehingga rating media itu jeblok. Nah, itu kan menyerang pembawa pesan. Nah, itu menurut saya berbahaya bagi demokrasi. Nah, menurut saya nggak seperti itu cara bernegara dan cara bagaimana tidak dikritik ya. Betul. Itu keren. Jadi enggak juga. Ada juga memang beberapa media yang menyerang kelompok-kelompok tertentu itu mengalami penyerangan itu di Play Store, dikasih nilai 0. Nah, itu kan turun. Nah, itu kan kasihan medianya, karena media itu juga menghidupi orang banyak seperti itu. Menjadi tumpuan banyak keluarga gitulah kira-kira. Ya memang kan dipikir orang itu ketika dia ngasih satu bintang itu sebenarnya itu kalau dulu itu sama kayak bakar kantor medianya kalau zaman dulu. Ya, cuman kan dulu bedanya kan ada bom molotov yang dilempar. Iya, dilempar. Teorinya gitu beda. Jadi kan sama aja, cuman caranya aslinya sama aja kayak melempar bom molotov tuh sama sebenarnya. Terus kasih surat kaleng ancaman kan sama aja, cuman ini lebih halus caranya karena melalui media yang juga
lebih halus sih gitu sih. Buat saya gitu. Siap. Jadi oke, brother. Aku tercerahkan brother. Banyak hal baru. Waduh, enggak ini. Enggak serius sih. Ya, serius. Sederhana yang tak sampaikan itu. Loh iya, justru sederhanamu itu aku malah baru menyadari gitu bahwa apa namanya, bahwa iya ya, mereka kadang nggak sadar kalau sudah seperti melempar bom molotov di kantornya sebuah media gitu, cuman dengan cara mereka ngasih bintang 1, bahkan ngasih ngasih di Play Store atau di iOS gitu ya, dengan menjelek-jelekan media tersebut. Itu jahat banget sih buat aku, jahat banget, serius. Aku nggak kepikir sampai sana itu ya orang. Dipikir itu remeh, dipikir itu nggak membahayakan, nggak membunuh, tapi sebenarnya sejatinya itu membunuh gitu kan. Ya, betul, aku kepikiran ya. Yang lucu lagi ya, baru sekarang ini ada era di mana media itu membungkam media itu bukan medianya di bredel, tapi bagaimana medianya kemudian diadu sama buzzer, sama influencer piaraan penguasa gitu. Untuk kemudian media tersebut balik diancam, balik dibully gitu kan. Itu sebuah refleksi sih buat aku, bahwa ternyata jahat itu sekarang nggak harus berdarah-darah, nggak harus menumpahkan darah, ternyata sekarang lebih halus. Ya, lebih halus ya itu. Betul. Kalau bahasanya luka tapi nggak berdarah. Bagaimana? Membuat luka tapi tak berdarah. Gitu. Oh iya. Ya, itu bahasanya anak milenial itu. Iya. Luka tapi tidak berdarah. Siap. Iya, itu ya. Mungkin di ujung acara ini, soalnya aku maksimal 40 menit sekarang, bisa ngasih inspirasi nggak sih terhadap adik-adikmu milenial yang mungkin tertarik sebagai penulis, jurnalis, atau mungkin yang suka terhadap hal-hal yang berbau psikologi seperti dirimu, itu apa sih? Ya itu ya menurut saya apa inspirasinya ya? Menurut saya menulis dan melakukan kegiatan-kegiatan jurnalistik itu penting tidak hanya untuk bagi mereka yang jurnalis, maksudnya yang bukan jurnalis pun dan bukan penulis pun ya penting untuk menjadi penulis dan jurnalis. Umpama dokter atau ekonom menjadi penulis, itu secara branding dia akan lebih dikenal oleh orang ketika dia bisa menjadi penulis di bidangnya yang dia geluti. Nah, umpama kan banyak sekali pengamat politik di Indonesia, tapi seberapa yang kita kenal, nah itu kan sedikit saja karena yang lain mungkin nggak menulis, nah mungkin beberapa saja kan, nah itu dan menulis itu menurut saya untuk lembaga institusi ya sangat penting untuk membranding dan menyampaikan informasi kepada publik ya, seperti itu, bagaimana agar informasi nggak bias dan lain sebagainya. Selain sekarang ada saluran baru yaitu video berupa YouTube. Nah, itu juga sama pentingnya karena itu zaman yang tidak bisa kita elakkan, seperti itu. Betul. Keren. Itu saja. Sebenarnya lebih jago sampean untuk memberi inspirasi ini. Enggak, itu keren. Dirimu yang aku suka itu bahasa sederhana, salah, tapi menohok. Tuh. Nggak semua orang bisa kayak gitu, itu keren. Nggak semua orang. Nggak, ya itu karena ya katanya orang kan pikiran itu tergantung apa yang kita tulis dan yang kita bicarakan. Kalau pikirannya kita ruwet ya mungkin tulisan dan pembicaraan kita ruwet ya. Kita nggak belajar. Kita ini orang yang nggak pernah ruwet. Kita berdua ini orang nggak ruwet, terbukti dari kita nggak pernah kurus. Oh ya, betul. Siap. Nah itu perlu disyukuri, itu jarang-jarang. Perlu disyukuri. Jarang-jarang orang yang berhasil gemuk.
Iya, betul. Makasih brother atas inspirasinya sore ini. Kita ketemu di lain kesempatan. Aku tunggu buku Negeri Sang Pembisiknya. Ya, di Negeri Sang Pembisiknya aku tunggu bukunya. Nanti ada kopi buat dirimu. Siap. Oke, siap Mas Randy. Terima kasih Mas Randy udah menyimak itu, ini. Ya. Luar biasa ini Direktur UB Radio. Iya, benar itu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi